Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfaridzi Pababari dengan NPM 23.1083 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Izinkan saya pada kali ini untuk menerangkan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu memperkuat peradilan konstitusi Indonesia. Peradilan konstitusi adalah pilar negara hukum modern di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK sejak 2003 menjaga konstitusionalitas, norma dan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Namun, dinamika politik dan putusan kontroversial menuntut evaluasi posisi MK. Nah, tantangan dan perbandingan global. Penting untuk mengevaluasi MK dan membandingkannya dengan sistem peradilan konstitusi yang lebih matang seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Ini membantu mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan area reformasi yang diperlukan. Nah, yang pertama adalah kewenangan MK. Perbandingan dengan Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Terus yang kedua ada sistem judicial review, yaitu kelebihan dan kelemahan di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada independensi dan akuntabilitas, itu strategi peningkatan MK. Dan yang keempat ada reformasi pemilihan hakim atau urgensi dan model reformasi. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia itu ada yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terus yang kedua ada memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan ketiga memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan yang kelima memberikan putusan atas dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden. Ini semua berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembandingan kewenangan dalam hal ini ini adalah global. Jerman dan Korea Selatan memiliki kewenangan lebih luas dengan sistem konstitusional komplain. Memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung jika hak konstitusionalnya dilanggar. Ini memberikan perlindungan hak dasar yang lebih komprehensif. Nah, di Afrika Selatan menghadapi transformatif konstitualisme, berfungsi sebagai agen transformasi sosial, kewenangannya luas, termasuk menguji hukum, kebiasaan, dan menangani perkara konstitusional secara langsung. Nah, di sini ada kelebihan sistem judicial review yang ada di Indonesia. Yang pertama ada aksesibilitas terbuka. Yang kedua ada putusan final dan mengikat, dan yang ketiga ada berlaku umum atau erga omnes. Nah, aksesibilitas terbuka adalah setiap warga negara dapat langsung mengajukan permohonan ke MK tanpa proses berjenjang, memberikan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak konstitusional. Dan putusan final dan mengikat antaranya putusan final dan mengikat. Putusan MK tidak dapat diganggu dan berlangsung, memberikan kepastian hukum yang cepat dan efektif. Berlaku umum atau erga omnes. Putusan MK berlaku untuk semua orang, mencegah permohonan berulang dan berfungsi sebagai kontrol efektif terhadap legislatif. Kelemahan sistem judicial review di Indonesia yakni adalah keterbatasan objek pengujian. Hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus tanpa konstitusional komplain. Warga negara hanya dapat mengajukan permohonan jika undang-undang yang merugikan hak konstitusional. Aktivisme yudisial berlebihan. Beberapa putusan MK dianggap melampaui kewenangan atau ultra petita atau membuat norma hukum baru, menimbulkan perdebatan batas kewenangan. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan independensi MK. Yang pertama adalah reformasi seleksi hakim, yaitu transparan, berbasis kompetensi, objektif, melibatkan panel independen dan partisipasi publik. Penguatan masa jabatan, sistem 5 tahun tanpa pengangkatan kembali, ditambah persyaratan usia dan pengalaman profesional yang ketat. Independensi anggaran. MK harus memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran tanpa campur tangan eksekutif atau legislatif. Perlindungan hakim, jaminan keamanan fisik dan imunitas dalam menjalankan tugas yudisial, bebas dari intimidasi. Meningkatkan akuntabilitas MK,
penguatan kode etik, reformasi majelis kehormatan, transparansi proses peradilan, evaluasi kerja berkala, pembatasan putusan ultra petita, sistem whistleblowing aman. Reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Yang pertama ada masalah utama, tingginya politisasi, minimnya transparansi, dan ketiadaan standar jelas dalam seleksi. Yang kedua ada modal reformasi, pembentukan seleksi hakim konstitusi independen, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Dan yang ketiga, penguatan proses fit and proper test terbuka, pengetatan persyaratan, diversifikasi sumber calon, dan mekanisme konfirmasi ganda. Nah, udah sampai ke tahap kesimpulan itu, yakni Indonesia memerlukan reformasi komprehensif atau perluasan kewenangan, perbaikan sistem judicial review, penguatan independensi dan akuntabilitas, serta reformasi mekanisme pemilihan hakim. Saran utama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk konstitusional komplain. Bentuk komisi seleksi hakim konstitusi independen, evaluasi internal Mahkamah Konstitusi, pedoman batas kewenangan, dan peningkatan transparansi. Hakim konstitusi juga integritas, independensi, dan profesionalisme. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara matinya, Cok?